Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulla akhadna bidanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para subscriber, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Ankabut di ayat yang ke-40 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa di kaum-kaum terdahulu, ya kaum-kaum di mana mereka Allah berikan, Allah datangkan azab kepada mereka dikarenakan mereka melakukan dosa-dosanya dan membangkang kepada para nabinya, mendustai rasulnya dan mendustai nabinya. Ya. Saudara kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang azab-azab kaum terdahulu itu ada kemiripan pada kondisi musibah yang terkena atau yang didapat oleh sebagian tempat, ya, sebagian manusia, daerah. Nah, itu ada kemiripan. Coba kita bacakan dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulla akhadna bidanbihi, ya. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Ya, kami azab karena dosa-dosanya. Jadi memang luar biasa. Bisa jadi musibah-musibah yang kita lihat di sebagian daerah itu bisa jadi karena dosa-dosanya. Karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ya, hujan batu kerikil. Ya, ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala azab hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadnahu sayhah, dan di antara mereka, ya, ditimpa suara keras yang menggelegar, ya, mengguntur. Apa oh naik, ya, Abi pegangin. Nah, naik. Bismillah. Ya. Oke. Lalu dan di antara mereka juga ada yang Allah azab, ya, dibenamkan ke dalam bumi, ya. Mana? Didalamkan di dalam bumi, ya. Dan ada pula yang Allah Subhanahu wa taala azab, yaitu mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menzolimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzolimi Allah Subhanahu wa taala, itu menzolimi diri mereka sendiri, ya. Maka inilah yang menjadi gambaran bagi kita bahwa orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri, ketidaktaatan mereka kepada Allah, kemaksiatan mereka kepada Allah, itu menyebabkan di mana musibah atau azab itu datang kepada mereka. Maka dari itu kita coba, ya, merenungi, ya, kalau kita tidak ingin, ya, diberi musibah atau azab yang besar seperti itu, ya, yang luar biasa, ada gempa, ya, ada Allah berikan, ya, longsor, ada Allah berikan tsunami, ada Allah berikan, ya, sampai pesawat terbang yang jatuh, ada kapal yang tenggelam.
Itu ada kemiripan-kemiripan yang ketika kita musabahi bahwa jangan-jangan ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika kita mempelajari seorang mukmin ini menyadari akan demikian, maka sudah barang tentu ia akan kembali kepada Allah, ia akan bertaubat kepada Allah atas maksiat-maksiat yang dia lakukan. Ia akan kembali kepada Allah, ya, meminta bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah dilakukannya. Bermuhasabah, merenungi diri bahwasanya apa yang dialaminya ternyata ada kekeliruan-kekeliruan yang perlu diperbaiki. Sedangkan dirahmati Allah, pesan juga bahwa jangan kita diam terhadap kemungkaran, terhadap kemaksiatan, ya. Jangan acuh tak acuh. Karena apa? Ya, karena ketika kita acuh tak mau peduli, ya, dengan saudara kita, ya, yang bermaksiat kepada Allah, dengan mungkin menasihatinya, dengan mendekatinya, maka ya dikhawatirkan, ya, Allah Subhanahu wa taala marah karena kita. Sehingga kita dapati ada orang yang soleh tapi mendapatkan azab karena ia diam, mendapatkan musibah, ya, karena dia diam dalam kemungkaran yang ia lihat, ya. Minimalnya adalah bagaimana hatinya menolak, ya. Hatinya menolak terhadap kemungkaran yang ada. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.